Shalom Bapak Ibu Saudara. Sudah lama sekali kita tidak memulai room prayer kita. Kita mau mulai, tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji menyembah Tuhan. Namun sebelumnya Bapak, kami mau sama-sama tundukkan hati kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal sampai akhir ya, dengan tuntunan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Bilang sama Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pengharapanku hanya hati kami percaya Tuhan. Ku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapak. Sungguh hati kami percaya akan kebenaran firman-Mu, akan janji-Mu, bahwa janji Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau tundukkan hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara buat setiap kami, Tuhan yang tuntun arahkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara, kami siap mendengar. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Iya, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara belajar dari satu bagian firman Tuhan yang menjadi khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yang menjadi tuntunan buat kita dalam menghadapi kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk kita menjalani kehidupan dengan menanggalkan segala kekuatan jasmani kita, menanggalkan kebisaan kita, tapi dengan cara kita berpuasa. Saya nggak memaksa saudara untuk kita berpuasa, tapi saya mau dalam kehidupan kita kekuatan manusia kita harusnya ditanggalkan saudara, dan harusnya Tuhan yang adalah sandaran dalam kehidupan kita harusnya menjadi sandaran ternyaman, sandaran ternyaman dalam kehidupan kita, tempat terindah untuk kita bersandar. Saudara, kebenaran firman saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Di Alkitab saudara, Alkitab kita judul perikopnya hal berpuasa. Beginilah firman Tuhan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Bapak Ibu Saudara, selain menjadi khotbah Tuhan Yesus buat sebagian besar umat Yahudi pada saat itu, ini juga menjadi teguran keras buat kita, bahwa di tengah kondisi kehidupan kita memiliki satu paradigma namanya puasa. Khotbah saya beberapa minggu lalu, saya pernah bilang tentang Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi dalam berpuasa, saudara, sebagian besar dari, bukan sebagian besar lagi sih, kebanyakan dari orang-orang Yahudi pada saat itu, terutama yang paling keras adalah ahli Taurat. Mereka ketika berpuasa, mereka itu sok-sok dilemes-lemesin, saudara. Seolah-olah apa? Mereka berpuasa. Tapi di sini dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu. Ya, jangan muram mukamu seperti orang munafik, ayat 16. Tapi apabila, ayat 17, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang. Bapak saudara, yang saya suka dari khotbah Tuhan Yesus tentang berpuasa ini ada di bagian akhir dari ayat ini. Bapak saudara berkata gini, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Bagian B, maka Bapamu, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bicara tentang ayat ini juga, Tuhan Yesus di khotbahnya di atas bukit ini sudah lumayan sering, apalagi di ayat 6, tentang Bapamu di tempat tersembunyi akan membalaskan. Ya, contoh ayat 4 dalam Matius 6,
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka yang Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian ayat yang ke-6, maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa bukanlah sarana kita untuk pamer-pamer, bukan sarana untuk kita menunjukkan kebisaan kita, ketahanan kita akan kelaparan, bukan Bapak Saudara. Justru puasa itu adalah sarana kita menanggalkan kekuatan daging kita, kekuatan batinia kita, sehingga apa Bapak Saudara, bukan lagi kekuatan kita yang kita gunakan. Karena dengan puasa kan sebetulnya tubuh jasmani kita ini seperti terkoyak dengan kondisi lapar fisik, sehingga apa Bapak Ibu Saudara, yang kita kasih makan bukan lagi manusia daging kita ini, yang kita kasih makan justru adalah manusia roh. Khotbah saya hari Minggu saya bilang bahwa anjing mana yang dikasih makan, ya Bapak Ibu Saudara, ibarat punya anjing bulldog sama anjing kampung, anjing kampung, yang mana yang menang tergantung yang mana dikasih makan. Nah, sering kali kenapa orang Kristen gak dapat manfaat dari puasa? Sering kali kenapa orang Kristen, oh saya udah berpuasa ya, tapi kok belum tidak ada manfaat? Karena puasamu hanya engkau lakukan untuk dilihat manusia. Saya mau ajak kita bergeser sedikit ke apa yang saya pernah bahas di 2 Tawari. Waktu Yosafat takut, Yosafat menyerukan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang namanya ketakutan dalam kehidupan ini pastilah. Ada namanya ketakutan, ada namanya kekhawatiran, ada namanya kecemasan, kegentaran dalam menghadapi hidup. Itu makanya kita perlu berpuasa. Tapi miliki paradigma, sekali lagi segala sesuatu ada paradigmanya bos. Yaitu apa? Jangan seperti orang munafik. Artinya apa saudara? Bukan berarti saudara bukan berarti saudara nggak boleh terlihat ikut ibadah doa puasa. No, itu hal yang bagus, tapi maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar kesombongan, atas dasar pamer, itu tidak ada manfaatnya. Jadi saya ajak kita untuk belajar ketika kita berpuasa. Mungkin gak perlu lah minyaki rambut secara harafiah, mungkin gak perlu lah kita cuci muka secara harafiah. Mungkin kita masih bisa terlihat di gereja doa puasa, tapi sebetulnya yang terpenting adalah relasimu dalam paradigmamu dalam berpuasa adalah untuk membangun relasi dan komunikasi dengan Allah. The essence of fasting is about relationship. Esensi dalam berpuasa adalah relasi dan komunikasi. Kenapa Bapak Saudara? Karena ketika kita atas dasar kerendahan hati kita kepada Tuhan, kita berpuasa atas dasar kehausan kita akan Tuhan, sebetulnya manusia daging kita sekali lagi terkoyak. Artinya apa? Keinginan duniawi kita, keinginan batinia kita, keinginan
daging kita, keinginan-keinginan manusiawi kita terkoyakkan, dan keinginan hasrat tertinggi kita akan Tuhan seharusnya dipuaskan. Dengan berpuasa kita membangun sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berpuasa kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan berpuasa juga kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Dengan berpuasa kita membawa syafaat, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya keluarga kita, me, myself, and my family, and my work, and no. Kenapa nggak kita tambahin my nation, bangsa negara kita? Karena ketika kita bersyafaat bagi bangsa ini, Yeremia berkata, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, dalam berpuasa ada engkau memperkuat hubungan dengan Tuhan, engkau memperkuat iman, dan juga membawa syafaat kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, firman-Mu telah disampaikan buat setiap kami, Kau yang meneraikan di hati setiap kami, sehingga benar-benar kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, anak cucu menantu, semua Tuhan berkati. Tuhan juga yang bergumul, berbeban berat, janda, duda, yatim, piatu, fakir, miskin, yang terlantar, Tuhan rawat, Tuhan hiburkan dengan kuasa kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang menanti jodoh pasangan, keturunan ilahi diberikan. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, pendeta, vikaris, penatua, diakon, semua. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan mereka, apapun yang menjadi apapun bagian pelayanan mereka, Tuhan berkati. Keluarga mereka juga Tuhan berkati. Tuhan, gereja-Mu di mana-mana tempat juga Tuhan berkati, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, bagi presiden kami, bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai yang ke daerah. Tuhan yang memberkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, sampai tingkat yang paling bawah juga Tuhan berkati. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa ini Bapa. Pemerintah kota, pemerintah provinsi kami masing-masing, terutama Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, Tuhan berkati pemerintah kota, pemerintah provinsi kami. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas kota dan provinsi kami, sehingga benar-benar kota dan provinsi kami dapat jadi berkat bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, ini doa kami Bapa, doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejenak saudara renungkan firman Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun yang menjadi persoalanmu, sakit penyakitmu, apapun yang menjadi kelemahanmu, Tuhan yang menyembuhkan. Bila ada sakit penyakit, oleh belur-belur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban berat Tuhan angkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan
melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kini terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolah pekerjaan bisnismu dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin.